Kota mengaku diminta KPU Pusat untuk menunda proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sejak tanggal 18 Februari hingga 2 hari ke depan. Alasan penundaan adalah pembenahan Sirekap. Apakah penundaan rekapitulasi suara ini janggal dan rawan kecurangan? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurial, kemudian Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu, Luki Jani. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari KPU Pusat serta Bawaslu Pusat, tapi belum bisa hadir dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, selamat sore Pak Cucun, Pak Luki. Selamat sore. Oke. Pak Cucun, Pak Luki, kami tadi sudah mengonfirmasi lewat reporter kami di lapangan bahwa KPU RI baru akan memberikan jawaban tegasnya itu nanti pada saat konferensi pers pukul 19. Tapi tidak apa ya, kita bahas terlebih dahulu. Fraksi PKB di DPR RI apakah sudah mendapat bocoran atau jawaban tegas dari KPU Pusat terkait dengan isu penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Pak Cucun? Sejak kemarin kita mendapatkan dari semua struktur PKB yang ada di bawah bahwa ada pemberitahuan mendadak dan langsung kita konfirmasi kepada KPU, jawabannya beragam. Ada yang bilang tidak ada instruksi, saya minta suratnya dari KPU. Karena kita itu bukan hanya sebagai peserta sekarang pemilu ini, menyangkut juga saya di fraksi PKB DPR ini pengawas, bahwa mereka menggunakan APBN, menggunakan sekarang mendevelop, membangun satu sistem namanya Sirekap ini bukan pakai uangnya KPU, itu uangnya rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian saya kemarin sempat sampaikan kepada publik dalam press conference bahwa Sirekap ini bukan barang wajib dan tidak ada dalam regulasi pemilu Sirekap menjadi rujukan, bahwa ini barang sunnah. Kenapa harus menjadi kendala dalam proses rekapitulasi? Semua tahapan pemilu ini sejak dulu sampai sekarang ada POM tahapan C1 dulu namanya, sekarang C hasil. Dan saya juga protes kenapa diksi atau istilah dalam perhitungan ini kok dirubah-rubah. Dulu C1, sekarang C hasil. POM DAA dirubah, kemudian POM-POM yang kayak DD di tingkat kecamatan segala macam itu sudah menjadi rujukan. Makanya kemarin saya langsung komplain. Ini yang benar mana? Mana suratnya sekarang edaran? Dari siapa? Apa dari komisioner atau dari biro apa? Katanya di kepala biro. Nah, langsung saya juga komplain ke Bawaslu. Saya sampaikan, ayo kawan-kawan jangan diam. Karena negara sudah mengamanatkan kepada sahabat-sahabat semua di Bawaslu untuk menjadi pengawas pemilu. Baik. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, rakyat hanya bisa sandarannya kepada sistem atau lembaga yang sudah dibentuk oleh negara, yaitu Bawaslu. Okay. Pak Cucun, jawaban beragam dari KPU ketika dari PKB mengajukan protes, itu apa jawabannya, Pak? Ya, jawabannya ada yang bilang tidak ada, kami tidak mengeluarkan regulasi, tetapi muncullah surat edaran, dan itu ditandatangani oleh seorang kepala biro. Kenapa tidak ketua komisioner? Ya, kemudian dari Bawaslu jelas surat permintaan klarifikasi yang keluar per hari ini dengan tegas meminta klarifikasi, dan isi suratnya nomor 223 ya dari Bawaslu, permintaan penjelasan dan saran perbaikan. Bawaslu mempertanyakan kenapa sampai ada penghentian rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan Bawaslu menghimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK tidak mengubah jadwal yang sudah dicantumkan dan disepakati antara KPU, Bawaslu dan DPR di Komisi 2. Semua tahapan itu sudah berjalan. Itu sudah kami lakukan. Makanya saya bilang, saya bukan sebagai peserta pemilu di sini, baik PKB maupun saya sebagai pribadi sebagai caleg, tetapi saya pengawas. Ya, saya sudah berikan amanat kepada seluruh penyelenggara pemilu ini berikut dengan APBN-nya, dan itu menggunakan uang rakyat. Tolong pertanggungjawabkan, dan ini jangan ada sekarang menjadi kendala. Setiap PPK takut kalau sekarang misalkan Sirekap ini, bayangkan Sirekap yang carut-marut seperti ini mau dipakai rujukan, sudahlah kembali kepada mekanisme yang dulu. Bagaimana punya mekanisme, PPS-nya desa punya rekapitulasi, PPK-nya punya rekapitulasi. Gunakanlah hasil pemilu suara rakyat yang betul-betul
dicurahkan pada tanggal 14 Februari itu. Begitu Pak maksudnya. Cucun, sampai situ dulu sudah kita tangkap ya. Jadi menurut PKB sebetulnya Sirekap itu kalaupun ada masalah ya bukan barang wajib, sifatnya sunah saja. Jadi kalaupun ada masalah ya jangan sampai membuat rekapitulasi suara ditunda. Saya coba tanya dulu ke jaga pemilu, Pak Luki. Pak Luki, dari informasi yang jaga pemilu himpun di lapangan, apakah penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini dilakukan secara serentak, artinya di seluruh kecamatan atau di beberapa kecamatan saja? Ya, kalau dari relawan, kami ada kurang lebih 2.000 relawan yang kemudian diminta untuk memantau dan mengikuti proses rekapitulasi di 2.000 TPS ya. Itu 2.000 TPS dari, kalau PPK kan ada sekitar 7.000-an lebih, jadi itu kurang lebih hampir seperempat PPK, proses perhitungan di tingkat kecamatan yang kami pantau. Memang beragam informasinya, Mbak Sylvia. Ada proses perhitungan rekapitulasi manual yang terus berlanjut dan masih berlanjut sekarang ini, tapi ada juga yang kemudian tidak dilanjutkan dengan alasan seperti yang disebutkan tadi, akan memperbaharui atau memutakhirkan, mengoreksi kesalahan input yang ada di Sirekap. Jadi sepertinya instruksi dari KPU sendiri juga tidak merata, tidak seragam. Ya. Nah, yang kedua saya sepakat dengan Pak Cucun bahwa sebenarnya Sirekap ini kan pembanding, ya. Gunanya apa? Gunanya supaya kemudian publik bisa mengetahui secara transparan melalui webnya KPU berapa perhitungan yang ada di masing-masing TPS, dan kemudian itu bisa kita telusuri, ya. Publik bisa kemudian melakukan rekapitulasi sendiri untuk melihat apakah ada keganjilan-keganjilan pada saat tahapan perhitungan suara, rekapitulasi suara di tingkat selanjutnya. Nah, yang diakui nanti sebagai hasil dan akan digunakan sebagai rujukan untuk penetapan hasil akhir dari pemilu adalah perhitungan suara manual yang berjenjang itu. Nah, ini kan jangan sampai karena kemudian publik banyak sekali mengkritik ya karena menemukan keganjilan, keanehan di Sirekap, lantas proses perhitungannya juga dihentikan tanpa kemudian landasan hukum yang tegas, yang jelas, dan juga tanpa pemberitahuan terutama kepada para peserta pemilu, ya, kepada para pengawas pemilu dan juga kepada publik. Nah, ini yang menurut saya lagi-lagi karena kesalahan di Sirekap yang kemudian menimbulkan, ya, dalam tanda petik, ya, kekacauan, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses yang terjadi, ya, perhitungan suara yang terjadi. Kemudian KPU berusaha mengkoreksinya, tapi lagi-lagi langkahnya kurang tepat menurut kami. Oke, jadi Pak Luki, ibaratnya kalau kesalahan di Sirekap itu memang sudah menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan publik, tapi penundaan rekapitulasi suara ini juga lagi-lagi bisa menambah distrust atau ketidakpercayaan publik? Betul, ini akhirnya menjadi perambatan kesalahan, ya. Satu kesalahan berupaya dikoreksi, tapi kemudian mengakibatkan kesalahan yang lain, ya. Dan ini justru akan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan nantinya legitimasi terhadap pemenang pemilu itu sendiri. Ya, jadi ibarat pepatah, karena rusak Sirekap, ya, karena Sirekap setitik, rusak pemilu sebelanga. Oke, Pak Cucun, menurut Anda ada apa ya? Kenapa ada ketidakseragaman instruksi? Kami himpun setidaknya ini yang sudah menyampaikan bahwa mereka diberikan instruksi langsung dari KPU Pusat, itu ada dari KPU Kota Depok, tadi kami sudah putarkan pernyataannya, KPU Kota Tangerang juga, kemudian KPU Nunukan Kalimantan Utara, tapi tadi menurut Jaga Pemilu, ada sebagian yang tidak menerima instruksi ini. Ada apa Pak Luki? Pak Cucun? Nah ini ya, ini kan harus diperbaiki sistem kolektif kolegial dalam sebuah institusi, apalagi komisioner. Namanya juga komisioner, ya. Di sana kan ada komisioner-komisioner yang harus mengambil keputusan itu bukan person to person. Boleh divisi per divisi,
tetapi pengambilan keputusan tetap harus diambil dalam sebuah rapat. Dan instruksi itu resmi semuanya. Kalau seperti ini, makanya saya tadi sarankan kepada semua, saya mengajak dan menghimbau kepada sahabat-sahabat se-Indonesia, para penyelenggara pemilu, baik KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, para anggota PPK, Bawaslu dan Panwasnya, sudah kembali saja kepada mekanisme yang ada yang regulasinya jelas. Karena Sirekap ini, ya tadi Sirekap ini tidak dalam regulasi menjadi rujukan. Tetapi yang terjadi di bawah betul tadi kata Pak Luki, ada satu keraguan dari PPK harus menggunakan Sirekap. Yang terjadi legislatif di PKB, saya pantau semua saksi-saksi, mereka berdebat dengan PPK. Pak, saya tidak mau menggunakan Sirekap karena Sirekap ini ya tadi disampaikan sudah dari awal distrust. Sekarang ini kan ranahnya politik. Orang pasti akan berpikir ada apa dengan penghentian Sirekap ini. Apakah ada suatu hal, kalau dalam istilah kami ini pasti ada gordon ahor, tujuan sesuatu ya. Sesuatu yang mungkin ya ini kan kita tidak bisa baca juga yang namanya juga dunia politik. Makanya pasti orang akan curiga. Ini kan ranah politik, pasti ada sesuatu hal yang mungkin tujuan-tujuan tertentu. Makanya saya mengimbau, sekaligus saya bukan hanya peserta, saya sebagai pengawas kepada KPU RI sendiri segera. Kalau malam ini press conference, lakukan perintahnya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, oke. Pak Cucun, ditahan dulu, nanti kita akan teruskan. Kita harus jeda untuk mengikuti azan maghrib daerah Jakarta dan sekitar. Juga perbincangan bersama dengan Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Pak Cucun Ahmad Syamsurial, dan juga Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu, Pak Luki Jani. Pak Luki Jani, kita masih menantikan keterangan dari KPU RI soal ini, tapi menurut Jaga Pemilu, apakah betul penundaan rekapitulasi suara justru ini bisa menjadi celah kecurangan? Dan kalau iya, di mana celah kecurangannya, Pak? Ya, jadi kan kalau kita melihat terutama untuk perhitungan pemilu legislatif, dari pemilu ke pemilu titik di mana suara itu bisa berpindah, bermigrasi atau bertransmigrasi ya pada saat rekapitulasi yang dilakukan pada jenjang di atas TPS ya, setelah TPS. Ini kenapa? Karena kalau di TPS banyak orang yang terlibat memantau, mengawasi, mengamati, dan pemilih masih ada di TPS itu untuk melihat. Tapi kemudian kalau pada tahapan selanjutnya kan semakin sedikit publik yang terlibat untuk memantau dan mengawasi, sehingga kita harus betul-betul waspada justru pada tahap rekapitulasi suara ini. Nah, jika kemudian proses ini ditunda, ya, ini kan akan menambah pertanyaan-pertanyaan, akan menambah kecurigaan-kecurigaan dari beragam pihak, ya. Karena apa? Karena ya itu dia, disinilah titik terjadinya perubahan-perubahan suara itu. Nah, yang terjadi ini jangan sampai kemudian membuat proses pemilu kita yang sudah berlangsung di mana animo dan antusiasme masyarakat pemilih memberikan suaranya pada tanggal 14 lalu kemudian bisa tercederai, ya. Nah, bagaimana kemudian KPU harus betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional dan juga secara berintegritas. Nah, di sini ada Pak Cucun yang dari DPR, mungkin ini kesempatan untuk DPR memulai dilakukannya audit terhadap Sirekap, ya, dan audit terhadap proses penyelenggaraan pemilu tahun ini. Auditnya berkaitan dengan audit kalau Sirekap, audit teknologi, kalau terkait dengan pelaksananya, audit apakah compliance pelaksananya berdasarkan undang-undang, dan tentu saja audit keuangannya. Karena kita ketahui bahwa anggaran pemilu tahun ini 3 kali lipat dibandingkan anggaran pemilu tahun 2019. Jadi sebenarnya secara anggaran, secara budget,
tidak ada lagi permasalahan, ya. Ya. Akan tetapi kenapa masih terjadi kesalahan-kesalahan yang elementer, kesalahan-kesalahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemilu kali ini? Baik, oke. Pak Cucun, jadi apakah fraksi PKB di DPR akan segera mendorong supaya dilakukan audit terhadap Sirekap maupun audit terhadap penyelenggaraan pemilu? Ini Pak, yang paling penting sekarang yang esensi itu jalankan semua proses sesuai schedule. Terkait Sirekap ini kan ini aksesoris, ya. Ini bukan barang wajib. Jangan jadi rujukan. Jelas kalau terkait semua penyelenggaraan pemilu, bukan hanya Sirekap. Nanti kan ada audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan. Kemudian juga kinerjanya seperti apa. Kami kalau hal-hal terkait misalkan ada sedikit penyelewengan dalam penyelenggaraan tidak sesuai dengan kesepakatan, pasti DPR akan melakukan langkah-langkah klarifikasi kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Nah sekarang ini sudah, kita jangan berbicara Sirekap ini menghentikan rekapitulasi karena Sirekap. Buang saja itu, karena bukan barang wajib, itu hanya aksesoris. Ya, saya ingin bahwa sekarang ini KPU melakukan press conference, lanjutkan perhitungan BPK tanpa merujuk kepada Sirekap. Itu saja Pak. Baik, dari Jaga Pemilu setuju nggak Pak Luki kalau Sirekap itu barang sunnah tidak wajib, jadi ya daripada terus-terus menimbulkan kegaduhan dihilangkan sajalah. Tapi kan di sisi lain ada juga yang beranggapan Sirekap ini penting untuk transparansi informasi publik, data pembanding. Bagaimana Pak Luki? Ya, jadi Sirekap sebagai sistem tidak perlu dikesampingkan, tidak perlu dimatikan sistemnya. Justru sistemnya harus tetap ada dan bisa diakses oleh publik supaya publik bisa melihat apakah terjadi manipulasi perhitungan suara, ya, di tahap selanjutnya. Begitu juga peserta pemilu seperti PKB misalkan, kalau Sirekapnya tetap ada, ya, kita bisa menghitung manual sendiri. Kita melakukan parallel vote tabulation namanya, untuk menghitung kira-kira proses perhitungan suara, rekapitulasi suara itu sudah benar nggak? Kenapa? Karena bahan dasarnya sebenarnya foto form C hasil ada di Sirekap, ya. Terlepas dari kemudian sistem entry Sirekapnya salah, tapi foto-foto itu ada. Dan foto ini yang bisa menjadi pegangan kita kalau di proses tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, nanti di tingkat kabupaten kota ada penyimpangan, ada manipulasi. Ya. Tapi betul Sirekap ini bukan rujukan, gitu, tapi dia bisa menjadi bahan untuk melihat apakah ada manipulasi secara manual dilakukan atau tidak. Baik, oke. Terakhir ke Pak Cucun, jadi usul dari PKB terkait solusi untuk mengakhiri kegaduhan dari Sirekap ini bagaimana? Ini, kemarin proses yang di TPS, itu kan sambil jalan, jangan menghambat di proses rekapitulasi PPK. Betul, saya sepakat, sebagai transparansi ke publik ini tetap ditampilkan, tetapi jangan sampai Sirekapnya perbaiki dulu, kemudian juga orang sudah distrust, PPK, KPU, Kabupaten Kota, tetap mereka ini membuat ada satu kegalauan di mereka kalau tidak merujuk kepada Sirekap seolah-olah ketakutan, padahal ya yang menjadi rujukan paling pertama adalah pom-pom yang sudah disiapkan oleh KPU RI yang disepakati ketika di DPR dengan Bawaslu juga ada, itu yang digunakan. Tetap saya juga sepakat sebagai transparansi publik ini, tapi jangan menjadi kendala nanti. Misalkan sudah sempurna nih, keluarlah dari TPS, kemudian C1-nya lengkap. Ya, Bawaslu juga punya sistem ini, si Waslu-nya tampilkan. Ya, tampilkan sebagai proses pembanding. Sekarang ini masyarakat sudah cerdas semua. Bisa mengakses itu, bayangkan saja. Saya itu yang sangat ragu ini dengan proteksi daripada sistem ini. Pasti orang ini udah pintar-pintar bisa dihack. Dulu kita terjadi perdebatan terkait e-voting, ya. Kita ini mau mencoba bergeser, tidak manual ke e-voting. Inilah yang kita khawatirkan seperti ini. Jangankan e-votingnya, Sirekap yang ada aja seperti ini kejadiannya. Makanya saya sekali lagi mengimbau bahwa jangan terjadi kendala, Sirekap diperbaiki, kemudian sekarang dihentikan perhitungan. Ini akan menimbulkan kecurigaan yang dalam terhadap penyelenggara pemilu. Kalau distrust nanti ya jadi delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Oke. Gitu.
Oke, Pak Cucun, Pak Luki, kita sama-sama menantikan ya nanti keterangan pers dari KPU RI jawabannya seperti apa atas isu penundaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini. Terima kasih sudah berbagi perspektif Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara